Selamat pagi Bapak, Ibu, guru, dan karyawan serta anak-anak. Selamat pagi. Berkah dalam. Berkah dalam. Pada pagi hari ini, hari yang istimewa karena pada hari ini kita akan mulai melaksanakan atau melakukan rangkaian Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu yang nanti mungkin setelah pelaksanaan ibadat ini anak-anak atau orang tua atau juga Bapak Ibu guru bisa menerima di gereja atau di lingkungan masing-masing. Maka marilah untuk mengawali ibadat ini kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dan rahmat Tuhan senantiasa menaungi kita. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang terkasih, hari ini adalah awal untuk kita memulai kegiatan Prapaskah. Kita akan mengawali dengan ibadat, dan pada tahun ini untuk kegiatan Prapaskah Keuskupan Agung Semarang mengambil tema bertumbuh dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup. Bertumbuh bisa kita artikan kita berkembang bersama Kristus, dan agar kita bisa berkembang bersama Kristus, kita harus lebih dekat dengan Kristus, bahkan kita harus menyatu dengan Kristus. Berbuah dalam hidup bisa kita artikan bahwa hidup kita harus bermanfaat, harus berguna bagi sesama kita. Maka marilah untuk mempersiapkan ibadat kita, untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar kita layak, kita hening sejenak untuk merenungkan kekurangan-kekurangan kita, dan mari kita adukan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah mengukuhkan niat kami untuk memulai masa tobat ini. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati yang semakin mengarahkan hidup kami kepadamu.
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak, juga mungkin orang tua murid yang terkasih, mari kita renungkan sejenak untuk bacaan hari ini. Bacaan untuk mengawali puasa dan pantang kita untuk menyambut penyelamatan Tuhan. Kalau saya simpulkan dari bacaan Injil Matius hari ini, kata kunci yang bisa saya tarik adalah ojo pamer.
Jangan sombong, jangan menunjukkan apa yang kita lakukan. Bahkan dalam bacaan tadi Tuhan Yesus sampai melarangnya sampai mengatakan 3 kali kalau saya cermati, dengan kata jangan. Jangan itu sudah larangan keras, masih sampai 3 kali. Maka mengenai apa yang akan kita lakukan, tadi yang pertama dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama, dalam melakukan doa, dan mulai hari ini kita akan melakukan puasa. Itu jangan istilahnya ditunjuk-tunjukkan, jangan dipamerkan. Maksud Tuhan dengan tidak ditunjuk-tunjukkan atau dipamerkan itu adalah agar kita tetap rendah hati. Karena dengan rendah hati itu, apa yang kita lakukan adalah Tuhanlah yang tahu, dan Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita. Itulah kiranya yang bisa kita renungkan untuk mengawali puasa dan pantang dalam persiapan Paskah ini. Maka marilah kita lakukan bersama-sama agar kita nantinya layak untuk mendapatkan penebusan, penyelamatan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang ada di rumah, awal puasa diawali dengan penerimaan abu, namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, penerimaan abu silahkan nanti bisa diterima di gereja dengan mengikuti ibadat penerimaan abu, dan bahkan boleh juga diterima di keluarga masing-masing. Maka silahkan mengikuti yang ada, dan penerimaan abu itu melambangkan bahwa kita berasal dari abu, berasal dari tanah, dan nanti akhirnya akan kembali kepada tanah. Maka kita yang sangat lemah ini, marilah kita bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan agar selama masa Prapaskah ini kita dapat melaksanakan puasa dan pantang dengan baik. Menurut anjuran gereja, yang wajib puasa adalah orang Katolik yang berusia 18 sampai dengan 60 tahun. Yang di luar itu dapat, boleh. Jadi anak-anak pun boleh mau ikut puasa yang dilaksanakan pada hari Rabu Abu, yaitu hari ini, dan nanti Jumat Agung, dan juga bisa melaksanakan pantang yang dilaksanakan Rabu Abu ini, Jumat Agung, dan setiap hari Jumat yang ada di dalamnya. Maka marilah kita bersama-sama untuk belajar bermati raga selama masa APP ini. Maka untuk mempersiapkan itu, marilah kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Pada masa awal penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga
keinginan kita untuk memperbarui diri kita seraya berdoa. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Kami mohon. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Kami mohon. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Kami mohon. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Kami mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Kami mohon. Marilah kita sampaikan ujub-ujub doa kita. Kami mohon, dengarlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah doa-doa kita satukan dengan doa yang telah diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Semoga kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita.
Semoga kita semua, keluarga kita, sahabat-sahabat kita senantiasa mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah ibadat Rabu Abu ini kita akhiri dengan lagu penutup. Tuhan Yesus itu punya luka-luka di tubuh